Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Mahirta. Eh, Pertama kami mengucapkan apresiasi atas kegiatan webinar nasional Peran Museum Universitas di era MBKM. Gitu. Tentunya apresiasi juga kepada UGM yang tadi juga sudah hadir diwakili Pak apa ulangi Ibu Rektor diwakili oleh Pak Ses Universitas, kemudian tadi hadir juga Dekan FIB, ya. Kemudian di sini masih di sini Ketua Pengelola Museum UGM Ibu Ania, dan juga para narasumber Ibu Ganes. Sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri. Saya dengan Setio, selaku pegawai di Museum Sandi. Mungkin pada siang hari ini kami eh, sharing saja, ya, mungkin Bu Moderator. Karena tadi kalau dari sisi keilmuan, tadi dari Prof. Gandes, kemudian Dr. Cibuk Musiana itu sudah sangat lengkap sekali. Kami sharing pengalaman terkait dengan paparan pada siang hari ini. Mungkin kami akan memberikan paparan dan nanti jika masih diberikan waktu atau kesempatan, kita akan coba open proposalnya Museum Sandi gitu. Apa saja sih yang ada di dalam proposal magang dan studi independen bersertifikat. Sehingga nantinya museum-museum di Indonesia itu bisa menjadi mitra MSIB ataupun mitra program MBKM. Sebelumnya kami mohon izin untuk share screen. Pada paparan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai potensi museum universitas sebagai mitra MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Karena apa? Ini museum universitas seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ina, ya Ibu Sibuk Musiana, itu punya jaringan yang luas sekali, gitu kan. Dan juga punya banyak museum. Bahkan misalkan di UGM sendiri itu juga banyak museum, gitu. Dan itu memiliki potensi, gitu kan, bisa memiliki potensi sebagai mitra, gitu kan, pada program magang dan studi independen. Nah, sebelum kita ke yang lain, kami ingin share dulu mengenai program Kampus Merdeka, gitu kan. Sebenarnya ada banyak ya, kalau eh, Bapak Ibu semua sudah pernah buka webnya Kampus Merdeka, gitu. Jadi programnya itu ada banyak, Kampus Merdeka ada kampus mengajar, ada MSIB, gitu kan, ada studi MSIB itu ada magang dan juga studi independen, dan itu ternyata dua hal yang berbeda. Kemudian ada pertukaran mahasiswa merdeka, ada wirausaha merdeka, kemudian ada Indonesian International Student Mobility Awards, kemudian juga program-program yang lain. Nah, pada paparan hari ini kami akan fokus terhadap kegiatan magang karena kebetulan Museum Sandi ini sudah menjadi mitra pada program MSIB, dalam hal ini program magang. Dan sedikit menjelaskan perbedaannya, eh, untuk kampus mengajar. Nah, itu sebenarnya untuk para mahasiswa yang memang ingin terlibat langsung pada proses pengajaran di sekolah ini yang di kampus mengajar. Kemudian juga ternyata ada pertukaran mahasiswa merdeka. Eh, ini ya untuk pertukaran mahasiswa dalam negeri dan juga yang ISMA ini yang dengan universitas lain di luar negeri. Dan untuk para mahasiswa yang ingin belajar mengenai wirausaha, ternyata ada juga program wirausaha merdeka. Kemudian yang samping kanan bawah ini ada praktisi mengajar. Nah, ini adalah ruang kolaborasi antara praktisi sebagai representasi industri itu dengan dosen perguruan tinggi dalam bentuk pengajaran mata kuliah. Ternyata ada juga program praktisi mengajar. Kemudian untuk bangkit dan gerilya ini memang sudah fokus, ya, untuk bangkit lebih ke arah IT, gerilya ke arah program-program studi independen yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM. Nah, terkait dengan program magang, ini kita kenal sebagai
program MSIB gitu. Dan ini peminatnya juga cukup banyak. Nanti kami coba share untuk datanya. Dan tadi kita belajar oleh eh, Prof. Gandes ya bahwa untuk mahasiswa sekarang dituntut untuk personalized learning. Jadi memang belajar juga sesuai dengan peminatannya. Gitu. Ini di program MSIB ini ada dua eh, dua kegiatan ya. Jadi magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Untuk magang bersertifikat sendiri adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja langsung dari mitra magang. Dan kegiatan magang bersertifikat ini adalah yang selama ini kami lakukan sebagai eh, mitra MSIB dan ini kami laksanakan secara luring. Sedangkan kalau untuk studi independen hampir sama dengan program magang, namun persyaratan itu bisa luring ataupun daring. Dan juga para peserta studi independen ini tidak diharuskan secara luring datang ke lokasi tujuan. Disitulah perbedaannya. Nah, dan untuk Museum Sandi sendiri mengikuti yang kegiatan magang bersertifikat. Kemudian untuk manfaat program MSIB bagi mitra, ini seperti disampaikan oleh pihak dari kementerian ya. Memang jika kegiatan untuk magang itu menyerap 300 mahasiswa, ada potensi penghematan investasi sebesar 10 miliar, terutama di bidang SDM-nya. Pengelolaan SDM-nya. Karena apa? Ketika kita menjadi mitra magang, itu dapat bantuan biaya hidup, gitu kan, dan juga mendapatkan subsidi dalam mobilisasi para peserta magang. Jadi disediakan oleh pihak kementerian. Kemudian juga ada jaringan ya, keterhubungan dengan lebih dari 3.000 kampus di seluruh Indonesia dan kami pun merasakan sendiri bahwa oh ternyata ada kampus-kampus yang awalnya kami belum begitu kenal gitu kan menjadi lebih kenal terutama untuk kampus-kampus swasta yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, kemudian juga ada penyelarasan program penyelarasan kurikulum, di mana penyelarasan program dengan periode perkuliahan dan penyetaraan kredit SKS yang ada pada kurikulum Kampus Merdeka. Di mana kalau standarnya tadi seperti disampaikan oleh Prof. Gadles, ada kurang lebih 20 SKS itu untuk per semester untuk satu kali kegiatan magang. Sedangkan untuk waktunya sendiri kurang lebih bisa 4 sampai dengan 5 bulan. Dan juga sebagai mitra kami juga memiliki kesempatan itu talent exposure yaitu kami bisa memaparkan program ke lebih dari 2,5 juta mahasiswa terbaik dari kampus seluruh Indonesia. Ini ketika kita menjadi mitra eh, ada program Sapa Mitra misalnya. Ada Sapa Mitra terus kemudian ada program eh, kampanye juga tentang mitra-mitra yang menjadi mitra MSIB itu kepada calon peserta. Ini adalah jumlah peningkatan para peserta program MSIB di mana awalnya tahun 2021 hanya 12.000 mahasiswa, kemudian di tahun 2023 ini menjadi 62.000. Nah, ini sebenarnya di tahun 2024 ini adalah sebuah potensi yang sangat besar, yang mana jika Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar siang hari ini bisa memanfaatkan eh, potensi atau kesempatan ini, semoga ke depannya para pengelola museum yang hadir pada siang hari ini bisa menjadi mitra program MSIB. Ya. Karena apa? Memang untuk museum yang menjadi mitra MSIB ini memang belum banyak. Di tahun 2023 ataupun di batch 5 ya, yang sekarang sedang berjalan dan hampir selesai, saat itu hanya ada dua, yaitu Museum Nasional dan Museum Sandi.
Sedangkan ada 62.000 calon peserta dan peminatnya juga cukup tinggi. Nanti kita buka sama-sama datanya. Sedangkan di tahun ulangi di batch selanjutnya di batch 6 yang nanti akan berjalan pada bulan Februari, kalau kami tengok itu hanya satu. Kami juga kurang tahu kenapa musim nasional di batch 6 ini tidak ada lagi. Nah, harapannya sih nanti di batch 7 dan batch selanjutnya itu mungkin museum UGM di sini, ada museum dari UPI, gitu kan, atau dari FKUI, museum FKUI, ataupun museum-museum lain, gitu kan, yang ada di Indonesia bisa menjadi mitra MSIB. Nah, ini peran Museum Universitas sebagai mitra MSIB. Ah, ini memiliki keunggulan ya, Museum Universitas ya, karena memiliki sumber daya penelitian dan referensi, di mana Museum Universitas seringkali memiliki koleksi artefak, benda seni, dokumen bersejarah yang dapat menjadi sumber daya yang cukup berharga untuk penelitian. Sehingga program magang dan studi independen dapat memanfaatkan koleksi ini untuk mendukung penelitian mahasiswa. Dan tentunya kalau museum universitas pasti tidak jauh lah dari kegiatan riset ataupun penelitian, sehingga punya peran yang cukup besar pada kegiatan magang. Selanjutnya, untuk museum universitas ini jika menjadi mitra itu, mahasiswa yang mengikuti program magang dapat memanfaatkan museum sebagai tempat mendapatkan pengalaman praktis. Jadi untuk melibatkan kegiatan mereka dalam hal konservasi, pameran, penelitian arsip, ataupun pengelolaan koleksi. Kemudian kegiatan kurasi dan pameran, ya, ini memberikan kesempatan kepada para peserta magang untuk mengembangkan keterampilan di bidang kuratorial dan juga berkontribusi pada presentasi ataupun tata pamer dari koleksi museum. Selain itu juga memiliki peran dalam hal pendidikan dan juga program publik. Sehingga museum universitas menyelenggarakan program pendidikan dan acara publik seperti yang kita lakukan pada hari ini. Sekali lagi apresiasi untuk Museum UGM. Nah, seandainya nanti ke depannya Museum UGM bisa menjadi mitra magang, ini kegiatan-kegiatan seperti webinar bisa secara rutin dan juga bisa berkembang juga lebih baik lagi. Kemudian peran di Museum Universitas sebagai mitra MSIB nantinya itu bisa kerjasama dengan industri dan juga komunitas. Ya. Di mana program magang di Museum Universitas dapat memfasilitasi kerjasama antara mahasiswa, museum, dan industri ataupun komunitas lokal. Ini sepengalaman kami yaitu kerjasama ketika dalam project base kita mengadakan event bersama, gitu kan, yang mana kami juga akhirnya belajar bagaimana ketika kita menyelenggarakan sebuah event, tapi harus eh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama event itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kami berdiskusi dengan koordinator perguruan tinggi ataupun pembimbing akademik, memungkinkan tidak. Dan di situ kami sebagai mitra itu pernah belajar, yaitu kerjasama antara industri, komunitas, dan juga akademisi. Kemudian memiliki peran juga dalam pembelajaran interdisipliner, sehingga mahasiswa yang mengikuti program magang dapat memanfaatkan museum sebagai tempat mendapatkan pengalaman praktis dalam bidang terkait dengan koleksi museum. Di sini pembelajaran interdisipliner bahwa para peserta ini belum tentu dari jurusan ya yang terkait dengan eh, permusiuman. Di kami sendiri, gitu kan, Museum Sandi, pengalaman kami banyak mahasiswa yang awalnya kami sempat ragu, gitu kan, sempat ragu bahwa ini memungkinkan tidak ya jurusan ini dikonversi, gitu kan, ke dalam SKS, karena misalkan jurusan tari magangnya di museum seperti itu. Ini kami akhirnya berdiskusi dengan pembimbing akademiknya, diskusinya, gitu. Dan setiap universitas memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang kebijakannya, ya udah kalau ketika mahasiswanya ikut program MSIB itu sudah otomatis dapat 20 SKS. Ada yang apa namanya, yang sudah selesai, SKS sudah selesai, kemudian mereka hanya mengincar
bantuan biaya hidup ada juga yang seperti itu. Ada yang misalkan tinggal 3 SKS atau 8 SKS sehingga konversinya hanya 3 atau 8 SKS itu juga ada. Jadi kalau dari pengalaman kami cukup bermacam-macam ya untuk pembelajaran interdisipliner. Kemudian pengembangan keterampilan lain, yaitu para peserta dapat mengembangkan keterampilan manajemen proyek, komunikasi publik, ya, dapat dilatih. Nah, ini sekilas kami sampaikan gambarannya ketika kami menjadi mitra. Ini kami sampaikan contoh timeline persiapan di Angkatan 6. Angkatan 6 ini nanti untuk program kegiatan magang di tahun 2024. Kebetulan untuk Museum Sandi ini sudah mengikuti dari Angkatan ke-5 dan akan selesai di bulan Desember ini. Dan kemarin sudah ada penawaran proposal kebetulan untuk Museum Sandi eh, lolos lagi sebagai mitra MSIB Angkatan 6 dan itu tadi kami sampaikan seperti kami sampaikan di awal, ternyata ketika kita klik tentang museum gitu kan, eh, baru hanya ada satu museum, sedangkan di Indonesia itu kan banyak sekali museum. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh Museum UGM dapat mencerahkan kepada museum-museum lain untuk bisa menjadi mitra MSIB, dan itu tidak sulit ataupun tidak seribet yang kami bayangkan dahulu gitu kan. Kita belajar bersama. Kegiatan untuk mitra ya biasanya kita melakukan dengan submit proposal, dan submit proposal ini sudah ada panduannya ya. Jadi ketika sudah ada pembukaan platform MSIB dibuka, kita menyiapkan proposalnya, kemudian dilakukan review ya, dilakukan review ini bisa 1 kali, 2 kali, atau bahkan 3 kali ya, karena tergantung dari reviewer dan juga kesiapan dari kita sebagai mitra dalam memberikan pemahaman mengenai program-program apa saja yang akan dilakukan seandainya kita menjadi mitra. Nah, kemudian setelah dilakukan review, terus kemudian mitra dinyatakan review selesai, terus kemudian diterima, baru lowongan tersebut dibuka. Ya, lowongan tersebut dibuka, dan ini baru diberikan kesempatan kita bisa melakukan marketing bahwa ada pembukaan lowongan kegiatan magang, gitu kan, dan kegiatannya apa saja, job desk-nya apa saja, gitu. Terus jabatannya apa saja, posisi yang dilamar apa saja, itu kita sampaikan. Dan kemudian ketika sudah lowongan ditutup, baru dilakukan seleksi. Dan saat seleksi mahasiswa ini, kita bisa mulai seleksi dari pihak MSIB atau dari pihak Kemendikbud, kemudian nanti yang eligible baru dari internal mitra yang melakukan seleksi. Ketika seleksi sudah selesai, baru dilakukan kegiatan onboarding ataupun pengenalan mengenai mitra. Nah, terkait dengan program magang sendiri, di Museum Sandi sebenarnya juga sudah melakukan dari tahun 2018, kami menyebutnya MSIP, jadi bukan MSIB, dan juga bukan magang dan studi independen, tapi MS-nya itu Museum Sandi Internship Program. Gitu. Ini adalah program magang reguler yang udah ada di Museum Sandi dan di luar program MSIB. Dan ini tetap berjalan, kami tetap berjalan meskipun kami menjadi mitra MSIB. Jadi kalau dulu di Museum Sandi itu kami berikan pembatasan, yaitu peserta maksimal magang itu 10 orang setiap bulannya. Dan durasi magangnya antara 1 sampai 3 bulan. Jadi boleh 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dan nanti diampu oleh mentor dan akan diberikan sebuah proyek. Kelebihannya memang mendapat pengalaman kerja di bidang permuseuman, namun di MSIP ini museum tidak menyediakan allowance ataupun tambahan uang jajan ataupun hal yang lain yang terkait dengan keuangan kepada para peserta magang. Hanya dapat memberikan sertifikat, itu pun dari internal Museum Sandi. Untuk prosesnya biasanya daftar langsung ke Museum Sandi, kami lakukan seleksi, orientasi, kemudian paparan project plan-nya apa, kemudian dieksekusi dan project report, penilaian, dan kami berikan sertifikat. Itu yang
program regulernya. Kami menyebutnya Museum Sandi Internship Program. Untuk pesertanya juga tidak banyak. Dulu dari 2018 mulai dari 14 orang, kemudian di tahap sampai dengan terbanyak 2022. Nah, di 2023 ini mengalami penurunan karena memang di semester 2 tahun 2023 kami fokus kepada peserta di program MSIB. Kemudian untuk magang bersertifikat profesi permusikan di Museum Sandi, nah ini adalah nomenklatur yang kami cantumkan pada proposal pengajuan magang. Jadi untuk program ini pendaftaran melalui website Kampus Merdeka dan minimal kuotanya adalah 50 peserta magang. Jadi kalau untuk mendapatkan BBH atau bantuan biaya hidup, ini mitra ini harus menyampaikan minimal 50 orang, gitu kan, menerima 50 peserta magang. Kemudian untuk internal kami sendiri, materi-materi magang disesuaikan dengan profesi permusiuman sesuai dengan SKKNI tentang profesi permusiuman. Selain itu juga mengenai poin-poin dalam profesi sebagai pamong budaya kalau di bidang government. Jadi dua hal itu yang kami dasarkan mengenai pembelajaran magang di Museum Sandi. Untuk durasi waktunya kurang lebih selama 4 bulan dan kami berikan mentor, satu mentor itu mengampu maksimal 10 orang. Jadi biasanya kalau dari kami tidak lebih dari 10 orang peserta magang, satu mentor. Dan untuk syarat mentor, kalau di internal kami, kebijakannya adalah minimal 2 tahun bekerja di Museum Sandi. Dan untuk MSIB, ini mendapatkan bantuan biaya hidup yang besarannya kurang lebih 2 sampai 2,8 juta per bulannya. Ini pengalaman kami ya, izin share pengalaman kami di MSIB Batch 5 yang sekarang sedang berjalan. Kami saat itu menyampaikan ada 5 profesi atau 5 divisi ya. Eh, jadi ada asisten kurator, ya. Ini nanti pembelajaran mengenai kegiatan kuratorial, kemudian ada junior edukator. Ini untuk memberikan edukasi. Nah, edukasinya kami ada 2. Kebetulan kalau Museum Sandi kami ada juga selain pengelolaan museum, kami ada tupoksi edukasi budaya keamanan informasi. Nah, sehingga si junior edukator ini tugas-tugasnya ya seperti menyusun kurikulum pembelajaran, kemudian juga cara-cara memberikan edukasi baik lewat platform sosial media ataupun platform luring gitu. Dan yang selanjutnya ada pemandu museum. Nah, ini kadang yang sering bingung apa bedanya junior edukator sama pemandu museum. Kalau kami di Museum Sandi, biasanya kalau untuk pengunjung rombongan, kemudian datang rombongan, ya untuk proses edukasinya nanti dilakukan oleh edukator. Nah, nanti setelah mereka diberikan edukasi, gitu kan, baru kemudian museum tour. Nah, saat museum tour tersebut, baru tugasnya pemandu museum. Begitu. Nah, untuk konten kreator dan branding ini adalah supporting unit gitu kan untuk junior edukator, pemandu museum maupun asisten kurator yang memang tugasnya untuk bikin konten dan juga dengan branding. Pengalaman kami di saat batch 5 ini ada yang mendaftar ke Museum Sandi atau applicants-nya itu ada 2.884. Namun yang eligible applicants adalah 2.492 mahasiswa. Sedangkan kuota kami 50 orang. Nah, ini sebenarnya adalah saat itu menjadi pengalaman kami menyeleksi bagaimana 2.400 itu menjadi 50 orang. Dan itu memang sebenarnya proses yang tidak mudah karena harus kami sesuaikan dengan profesi ataupun divisi yang ada di Museum Sandi. Ya, baik, 7 menit lagi. Baik, singkat saja. Selanjutnya ini yang data di batch 6. Nah, ini data kemarin ya. Nanti kita lihat data hari ini. Nah, ini ada 6 posisi yang ditawarkan. Kami tambah satu posisi lagi yaitu sekretaris. Untuk jumlahnya sampai dengan kemarin itu total aplikan ada 4.480. Maka dari itu sebenarnya kami berharap museum Bapak Ibu semua juga bisa menjadi mitra gitu. Sehingga para mahasiswa yang memang berminat bekerja di permusiuman itu memiliki banyak
kesempatan gitu kan, khususnya di museum, tidak hanya di Museum Sandi. Ini untuk dokumentasi saat seleksi peserta, kemudian kami kegiatan onboarding ataupun pengenalan gitu kan, kerjaan di museum, kemudian studi lapangan pada program MSIB, dan ini yang terakhir sebenarnya inti dari paparan pada siang hari ini, yaitu potensi museum universitas bagi mitra magang. Itu museum universitas memberikan pengalaman praktis dalam mendukung pendidikan formal. Ya. Kemudian museum universitas tentunya lebih berpengalaman sebagai lembaga pendidikan masyarakat karena terkait dengan aturan konversi ataupun eh, kaitan dengan eh, kegiatan sebagai akademisi itu jauh lebih memiliki pengalaman yang bagus. Kemudian museum universitas dapat memperkuat identitas kampus karena kehadiran museum universitas sebagai lokasi magang dapat memperkuat identitas universitas dalam mendukung FIKM dan juga menciptakan ikatan dengan para alumni magang dan membangun kebanggaan institusional. Dan penerapan teori dalam praktek tentunya kalau museum universitas itu bisa lebih unggul ya. Karena dalam memberikan kesempatan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis eh, dalam konteks praktis, para pengurus museum universitas ini kebanyakan adalah akademisi, sehingga lebih mudah dalam memberikan mentoring terhadap peserta magang. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mohon izin Ibu Moderator, apakah masih ada waktu untuk show open proposal atau memang Boleh, sudah cukup? boleh Oh, ya. 2 menit lagi silakan. Baik. Baik Bapak Ibu, kita eh, coba langsung ke objeknya. Eh, oh ya, ini memang untuk bukti ya bahwa memang museum belum belum banyak mitranya, dan ini adalah misalkan kita sudah login ataupun sudah memiliki akun ya di Mitra Kampus Merdeka atau di program MSIB, biasanya nanti di berandanya diberikan mengenai lini masa program, tanggal waktunya, dan jangan khawatir sudah ada pedoman-pedoman, pojok pedoman dan artikel mengenai ketentuan mitra dan yang lainnya. Kemudian mengisi profil itu adalah hal yang mudah, dan selanjutnya adalah proposal. Ya ini yang kadang eh, pada ragu gitu, calon mitra pada ragu ya. Biasanya kan di sini ada draft, kemudian apakah perlu direvisi, disetujui, terbit, ditolak, ini akan ada informasinya. Seperti ini batch 5 dan ini batch 6 untuk yang di Museum Sandi ya. Ini sudah sedang berjalan, dan yang batch 6 ini sedang terbit. Ini ya, program-program detailsnya. Offline, mengisi nama program, gambaran umum program, kemudian mentorshipnya seperti apa, eh, berapa orang ataupun kuotanya berapa, kemudian mentornya berapa, dan juga nama mentornya itu juga sudah eh, perlu memberikan, termasuk di file CV-nya, sama kalau ada akun LinkedIn. Ya. Mengenai aktivitas ya di proposal biasanya akan eh, terlihat gitu kan aktivitas, eh, rincian aktivitas, kemudian posisi yang dibutuhkan, deskripsinya apa saja terlihat. Kemudian durasi waktunya, applicants-nya ini kita lihat. Nah ini di sini ada kuota yang tersedia berapa. Kemudian jika kita bisa cek juga, waduh, ini per hari ini sudah 5.000 Bapak Ibu. Jadi kalau di kami nanti misalkan asisten kurator gitu kan, kuotanya 5, yang mendaftar 783. Kalau dari data ini memang pemandu museum dan juga junior edukator ini peminatnya yang memang cukup banyak gitu, sedangkan alokasinya terbatas.
Baik, kemudian mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan, dokumen profil gitu kan. Nanti ada akta pendirian SK Kemenkumham, buku rekening tentang mentor gitu kan, mentor manajemen. Ini sekilas ini pilihan mobilisasi ya jika kita mengajukan dana untuk mobilisasi. Saya rasa cukup sekian izin Ibu Moderator untuk sharing proposal ya, sharing apa isi proposal gitu kan dari Jum Sandi untuk selanjutnya nanti barangkali kita lebih banyak untuk berdiskusi. Saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio atas materinya yang sangat menarik, apalagi kita juga diintipkan cara-cara untuk mendaftar bagaimana untuk menjadi mitra MBKM.